Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Pasha Fahri. Kali ini masih dalam acara Live Talk with Pasha. Saya akan mengajak Anda sekalian untuk berbincang dengan salah satu narasumber kita yang akan berbincang tentang profesi yang dekat sekali dengan keseharian kita. Apa profesi itu? Mari kita ikuti perbincangan ini selengkapnya. Jurnalis adalah salah satu profesi yang dekat dengan kita. Keberadaannya sangat penting karena ia menjadi sumber informasi yang beredar dan dikonsumsi masyarakat. Kebenaran sebuah informasi tidak lepas dari peran seorang jurnalis dalam memverifikasi fakta-fakta. Bagaimana suka duka seorang jurnalis? Mari kita bedah bersama tamu kita pagi ini. Selamat pagi Pak Taufik. Apa kabar? Semoga lancar semua ya Pak. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak, bagaimana pengalamannya Bapak sebagai jurnalis? Selamat pagi Mas Pasha dan pemirsa semua di rumah. Terima kasih. Ya, saya sedikit cerita tentang bagaimana libat-libat seorang jurnalis. Saya menjadi jurnalis kurang lebih sejak tahun 2001 atau kurang lebih sudah hampir 20 tahun ya sekarang. Memang ada suka dan ada duka. Seorang jurnalis atau dengan kata lain seorang wartawan itu waktunya lebih banyak di lapangan ya. Kita mencari berita, mengolah berita, kemudian kita mendistribusikan berita atau informasi itu dalam berbagai platform. Kalau dulu orang mengenalnya sebagai misalnya dengan koran ya Mas ya. Saya itu dari Harian Surya, kami adalah grup kelompok Kompas Gramedia, itu media terbesar di Indonesia. Dan sekarang tidak hanya di media cetak atau print, tapi juga ada di media digital atau online. Nah, bagaimana pengalamannya? Tentu banyak hal-hal yang seru ya yang pernah saya liput. Jadi kita pernah meliput bencana, kita pernah meliput tragedi kemanusiaan, seperti itu kira-kira. Banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak pernah dilihat oleh masyarakat biasa gitu dengan kita menjadi seorang jurnalis. Bisa diceritakan Pak pengalaman saat meliput peristiwa? Ya, saya pernah meliput peristiwa itu kurang lebih pada tahun 2005-2006 ya. Pada waktu itu ada ada dua peristiwa sebetulnya Mas. Yang pertama waktu itu ada pesawat Agam Air jatuh di Majene Jeneponto di daerah Sulawesi itu ya. Jadi kita itu waktu itu hujan-hujan ya. Jadi mulai informasi kita sampai sekitar pukul 11 malam. Saya kemudian berangkat ke Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng di Jakarta. Saya meliput itu dengan beberapa wartawan luar negeri. Ternyata itu adalah peristiwa pertama kali kecelakaan di mana korbannya itu meninggal semua, pesawat Agam Air waktu itu. Ya sangat rumit ya karena kita berhadapan dengan birokrasi di bandara, birokrasi di maskapai yang sangat sulit. Tapi akhirnya kita bisa menembus itu dan kita juga bisa langsung ke lokasi kejadian. Malam-malam begitu, hujan-hujan kita berangkat sampai ke lokasi. Apakah Bapak bisa menceritakan bagaimana proses sebuah berita itu? Ya, proses sebuah berita itu tentu yang pertama adalah proses mengumpulkan. Jadi kita atau wartawan itu mendapatkan informasi dari lapangan ya. Kita bisa melakukan interview atau ada istilahnya pas di lapangan kita ada berita dari langit, tiba-tiba kita ketemu peristiwa, maka kita ke lokasi kejadian, lalu kita mewawancarai misalnya saksi-saksi, lalu kemudian kita menambahkan informasi dari para narasumber pihak ketiga. Jadi misalnya mereka adalah orang-orang yang terkait, misalnya ada kecelakaan, maka kita ke polisi, ada peristiwa misalnya kejadian bencana alam, kita ke BPBD atau ke kepala daerah seperti itu, lalu kemudian diolah dan hasil dari berita itu setelah diketik, diedit ya, ada logika yang mungkin salah, ada informasi yang tidak pas itu dibetulkan. Setelah itu ada penyelian bahasa, jadi bahasanya itu ditata, mungkin ada yang salah, terus baru setelah itu kita tayangkan. Nah ditayangkan itu Mas bisa bentuknya macam-macam, bisa berita di koran, bisa berita di portal atau web, bisa di radio atau bisa jadi tayangan televisi. Dulu saya mendengar ada istilah 5W1H. Apakah itu masih berlaku Pak? Iya, kalau kita lihat memang pelajaran dasar jurnalistik ya, ilmu jurnalistik itu 5W1H ya. Jadi ada what, when, where, why gitu kan.
Kemudian ada satu lagi how gitu. Nah, tapi hari ini mungkin pelajaran itu tentu masih kita pakai, tetapi mencari informasi sekarang itu lebih lebih mikro, tidak harus memenuhi semua unsur itu ya. Apalagi misalnya begini Mas, pada masa digital seperti ini sebetulnya informasi itu tidak harus dari 5W1H, karena yang kita utamakan adalah kecepatan. Jadi misalkan ada peristiwa ya kapan, di mana, apa, misalnya tiga hal itu saja sudah terpenuhi, maka itu bisa kita sampaikan menjadi sebuah berita. Lalu apalagi karena sekarang intinya adalah kecepatan ya. Jadi itu tetap penting untuk menjadi sebuah berita yang komprehensif, tetapi informasi itu tidak harus disampaikan secara utuh, secara lengkap dulu. Yang parsial juga bisa disampaikan, lalu nanti ada runningnya atau berita lanjutannya, seperti itu. Di era pandemi seperti sekarang ini, apa saja tantangan yang dihadapi oleh seorang jurnalis dalam mencari berita? Ya, terima kasih. Sebetulnya tantangan utamanya adalah begini ya. Pada masa pandemi ini kan masa yang sangat rawan, jadi kita ada yang namanya pembatasan sosial gitu ya. Bagaimana kita mengurangi interaksi dengan sesama anggota masyarakat. Misalnya kalau dalam konteks ini, maka wartawan itu sebetulnya juga sama, supaya tidak terpapar oleh COVID-19 itu harus mengurangi interaksi dengan narasumber gitu. Tetapi inilah tantangan kita hari ini, dan itu tidak mudah. Kalau wartawan itu tidak ke lapangan ya, seorang jurnalis tidak ke lapangan, bagaimana dia bisa mencari berita dengan baik? Nah, yang kita lakukan itu begini. Pertama, seorang jurnalis itu harus melengkapi dirinya dengan pengaman. Misalnya ketika kita meliput, kita juga harus pakai masker, selalu membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak. Jadi wawancara misalnya doorstop itu tidak bisa lagi, misalnya kita mau merekam suara narasumber dengan jarak yang sangat dekat, itu harus jarak gitu ya. Yang kedua, sebisa mungkin kita menggunakan teknologi yang ada saat ini. Jadi misalnya apa yang bisa menggantikan dari tatap muka atau ketemu langsung dengan narasumber, ya bisa pakai Zoom. Jadi kita bisa Zoom atau tanya jawab by phone dengan telepon, video call, atau dengan Zoom gitu ya, dengan Zoom. Sehingga kita bisa tetap melakukan wawancara secara lengkap tetapi tidak bertemu. Tantangannya seperti itu Mas, dan resikonya memang kadang-kadang pesannya itu tidak bisa utuh sampai ya, karena ya beda kalau kita ketemu narasumber secara langsung gitu. Apa harapan Bapak untuk kami sebagai generasi muda ini dalam menyikapi situasi seperti sekarang ini, di mana informasi begitu banyak beredar tanpa diverifikasi terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Jadi hari-hari ini memang informasi tidak terbendung ya. Semua orang itu sekarang bisa jadi seorang jurnalis atau bisa jadi seorang wartawan. Kenapa? Karena setiap orang sekarang bisa menghasilkan informasi dan mendistribusikan informasi itu ya. Kalau dulu orang dapat informasi kan dari koran, dari radio, televisi, dari online. Nah, sekarang orang lewat sosial media, lewat Twitter, Facebook, lewat Instagram juga bisa membagikan informasi seperti itu. Nah, tentu saya berharap dalam situasi yang seperti ini, di mana terjadi banjir informasi, teman-teman yang muda seperti Mas Pasien juga harus bisa melakukan verifikasi. Pertama, verifikasi itu apa? Sebelum kita memproduksi atau menyampaikan informasi itu harus dilihat kebenarannya dulu ya, bukan katanya. Yang kedua, itu harus diverifikasi, dicek lagi benar nggak informasi itu. Jadi harus selalu berhati-hati gitu. Selanjutnya kita harus bijak memilih, mengolah atau mencari informasi. Misalnya Mas Pasha mendapatkan informasi dari temennya lewat WA grup gitu ya. Nah, itu harus dicek dulu ya, ini benar apa enggak gitu ya. Jangan kemudian tiba-tiba dibagikan, di-share lagi. Jangan, itu nanti bahaya ya. Misalnya, ada peristiwa longsor di kecamatan mana, terus belum dicek, ada fotonya, ada videonya, tiba-tiba dibagikan. Padahal itu foto-foto yang lalu. Jadi itu istilahnya hoax gitu ya, belum valid. Nah, itu harus hati-hati dengan yang seperti itu Mas. Pak, sebenarnya jadi wartawan itu bisa jadi kaya nggak sih Pak? Ini pertanyaan paling sulit ini, bisa kaya apa tidak ya. Begini Mas, memang banyak juga ya kita dapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, terutama teman-teman yang baru lulus dan ingin jadi wartawan bisa kaya atau tidak. Ya pada dasarnya kesejahteraan wartawan itu bisa cukup gitu ya. Mungkin tidak sampai pada level yang kaya atau berlebih, tidak ya. Karena kan ya kita tahu ya, kita ini
memproduksi dan mendistribusikan informasi ya tentu berbeda. Kalau misalnya kita bekerja, profesi kita sebagai pengusaha atau sebagai pebisnis gitu ya. Nah kalau media ini kan berbeda gitu ya. Dan hari-hari ini terjadi perubahan pola konsumsi media. Mungkin malah banyak teman-teman kita jurnalis itu yang medianya sudah tidak beroperasi lagi karena orang sudah tidak mengkonsumsi koran gitu. Tapi ya dari situ sebetulnya media juga bisa adaptif, media juga bisa bertransformasi menjadi digital, dan media tetap bisa beroperasional dengan baik begitu. Ya mudah-mudahan ini bisa menjawab ya, mungkin tidak kaya tetapi cukuplah untuk kesadaran wartawan gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak, di era 4.0 ini apakah profesi jurnalis seperti ini masih dibutuhkan dan masih menjanjikan bagi kami para milenial ini, atau mengingat setiap dari kita saat ini sudah bisa memproduksi dan mendistribusikan informasi melalui media sosial? Ya, di era 4.0 ini peran atau fungsi seorang jurnalis sebetulnya masih penting. Iya, kenapa? Karena memang itu tadi ya, tantangannya adalah ketika setiap orang sekarang bisa melaporkan, membagikan, mendistribusikan informasi, memang itu seolah-olah cukup ya. Tetapi ada satu hal ya, menjadi membagikan informasi itu kalau tidak dibekali dengan kemampuan yang lengkap, misalnya untuk seorang jurnalis beneran, seorang wartawan, itu kita khawatirkan informasinya nanti yang tersebar tidak lengkap begitu ya. Memang hari ini semua orang bisa menjadi wartawan atau menjadi jurnalis, tetapi tentu akan berbeda kalau yang memberikan laporan-laporan berita atau informasi itu memang benar-benar seorang jurnalis. Jadi peran itu masih dibutuhkan, masih penting bagi teman-teman milenial juga. Dan hari-hari ini pola pemberitaan juga berubah. Orang tidak lagi hanya butuh sesuatu yang penting dan menarik, tapi orang juga butuh sesuatu yang menghibur gitu kan. Jadi anak-anak muda tentu masih bisa bekerja, berproses menjadi seorang jurnalis untuk bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik, membagikan good konten, informasi yang positif kepada masyarakat gitu. Dan ingat, mungkin yang harus diketahui banyak orang bahwa jurnalis atau wartawan adalah salah satu pilar demokrasi. Dia akan menjadi penyeimbang ya, akan menjadi penyeimbang tegaknya sebuah pemerintahan yang baik, dan itu tetap dibutuhkan sampai kapanpun. Terima kasih. Baiklah Pak, kiranya cukup untuk pertanyaan kita kali ini. Sangat menarik dan semoga bermanfaat bagi pemirsa semua. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Taufik Zudi sebagai jurnalis dari Kompas Gramedia. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di perbincangan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.